saya belajar di sana, saya diminta untuk jadi ketua Korda Kanto. Nah, kemudian secara informal juga saya pernah menjabat sebagai ketua umum bagi lulusan eh, dari Inggris. Karena saya pernah lulus dari Inggris, terus kemudian kita ada lembaganya, IABA, ya. Eh, ini yang kemudian saya pernah pimpin, dan kemudian saya juga pernah sekarang ini masih menjabat ketua umum dari lulusan SMA saya, SMA 6 Jakarta, ya, Sixerhood kita sebut. Jadi itu yang informal sebagai pemimpin. Dan kemudian kalau pemimpin lainnya ya mungkin ada ini sekarang ini jadi komisaris utama di Jakarta Propertindo, ya, Jakpro, yang punya JIS Jakarta International Stadium gitu ya, Velodrome dan lain sebagainya. Kebetulan saya diminta untuk menjadi komisaris utama di Jakpro. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan ini kenapa? Karena sebenarnya saya akan sharing dengan Bapak Ibu sekalian, karena mungkin lebih tepat ini eh, untuk saya melakukan sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Ini tolong nanti Bu Ayu kalau saya suaranya keputus-putus dikasih tahu ya Bu Ayu ya. Siap, Rob. Eh, ya, Mungkin sharing soalnya saya PPT. ya ya. Jadi kita sharing gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena saya ini takut nih kalau di kendaraan ini kadang-kadang signalnya ada, kadang-kadang enggak gitu. Jadi mohon maaf. eh, enggak Bu, biar saya aja screen sharingnya, biar saya aja. Oh ini dia udah. Tapi enggak apa-apa Bu, biar saya aja Bu Ayu, Oh, siap-siap, Rob. ditutup aja. Ah, ah. Baik. Oke, jadi saya lebih banyak sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya sama saya, terserah mau pada waktu Bapak Ibu saya menyampaikan, Bapak Ibu bisa juga raise hand, nanti dikasih tahu aja emoticonsnya, atau setelah Bapak saya menyampaikan paparan, Bapak Ibu bertanya. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya tentang kepemimpinan, nah ini saya sharing sama Bapak Ibu sekalian ya. Nah ini dia. Ya. Jadi, wah, ini kurang kurang ya. Jadi saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa yang namanya memimpin adalah sebuah seni. Ya. Kalau kita bicara sebuah seni, terus terang Bapak Ibu sekalian, ini bukan sesuatu yang Maaf, Rob, katakanlah keputusan. kita dapat terus kemudian langsung sih di sana sini. Pimpin adalah, oh ya, buat ya Rob, tes maaf. 1 2 3. Ya, Oke, Rob, tadi maaf keputus-putus suaranya. oke, ya, oke. Nah, mudah-mudahan sekarang udah mulai enggak nih karena eh, mau memasuki Jakarta. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi yang saya ingin sampaikan adalah memimpin itu adalah seni, ya. Jadi ini kalau kita bicara seni, ini bukan berarti 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Jadi nggak bisa kita memimpin eh, kemudian orang lain berhasil, kita mencoba mereplikasi dan menerapkan, itu belum tentu bisa seperti itu. Ya, maka saya katakan di sini, ini mohon maaf ininya ya, apa namanya, ininya kurang bagus ini. Memimpin itu bisa dipelajari, namun bergantung pada ya kepribadian yang memimpin, konteks dan lingkungan, ya, siapa yang dipimpin, dan tentunya yang tadi saya katakan perlu dilakukan improvisasi lapangan. Ya. Sebentar Bapak sekalian, ini kok kayaknya nggak enak ini yang ini ya, PowerPoint-nya. Bentar.
Oh ini sama. Ini sama juga. Oh iya, mohon maaf nih. Ini tadi soalnya agak buru-buru disesuaikan. Ah ini dia udah, saya buat kayak gini aja. Ya, jadi Bapak Ibu bisa pelajari dan dalam kuliah ini kita diajarkan ya bagaimana memimpin. Tapi sekali lagi yang saya ingin sampaikan di sini ini semua bergantung pada kepribadian dari Bapak Ibu sendiri. Ya, ya. Jadi harus kita sesuaikan juga nih kepribadian Bapak Ibu sekalian. Eh, saya tipe yang kalau saya memimpin itu ya nggak merasa bahwa saya harus di apa ya disanjung-sanjung dan lain sebagainya. Ya. Tapi mungkin ada orang yang mungkin merasa bahwa wah saya pegang kepemimpinan ya sudah saya harusnya berubah gitu ya dan harus seperti ini. Kalau saya menganggap saya nggak mau seperti itu. Maka kalau Bapak Ibu ketemu sama saya, walaupun di sistem ketentaraan itu eh, saya ada ajudan dan lain sebagainya. Saya ada ajudan, tapi ajudan itu untuk misalnya saya di Unjani ya saya pakai. Tapi kalau saya pergi kemana-mana saya biasanya sendiri aja. Saya nggak mau tergantung. Kenapa seperti itu? Karena saya khawatir kalau saya selesai jadi pemimpin nanti kecanduan ya punya spree gitu ya, eh, sekretaris pribadi yang harus melekat itu kan kalau sudah nggak menjabat berarti biaya sendiri. Nah biaya sendiri kita mampu nggak membayar nanti. Jadi saya kalau misalnya mengidentifikasi diri saya adalah tipe orang ya mau memimpin atau tidak ya sebisa mungkin saya akan seperti apa adanya. Nah, kedua, tadi saya cerita tentang konteks dan lingkungan. Konteksnya saya memimpin di mana? Ya. Terus terang Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya saya waktu menjadi dekan di Fakultas Hukum di UI, pada waktu itu saya relatif usia muda menjadi dekan. Pada waktu itu saya ingat usia saya masih 38. Ya. Sementara Ibu tahu bahwa di Fakultas Hukum di UI itu ada guru besar yang senior-senior yang sudah usianya udah 60 ke atas gitu ya. Lalu ada dosen-dosen juga yang dosen-dosen ini adalah dulu tuh pernah jadi dosen saya. Jadi senior saya juga ini. Ya. Nah, kan kalau udah melihat kayak begini, kita harus tahu nih konteks dan lingkungan. Ya, kalau saya di Unjani, mohon maaf nih, karena saya sebagai rektor, saya usianya mungkin ya boleh dibilang sudah tua lah ya, udah senior karena udah 50, sekarang udah 59. Pada waktu saya mulai itu usia 55 gitu ya, 55 tahun gitu. Nah, saya lihat teman-teman di Unjani masih muda-muda gitu kan. Jadi saya masih bisa punya senioritas. Tapi ketika saya waktu di Fakultas Hukum, waktu saya jadi dekan, saya nggak punya senioritas. Saya masih muda. Jadi konteks dengan lingkungan kita, itu kita harus tahu. Ya. Lalu kemudian kalau misalnya lingkungan itu kita memimpin di fakultas, itu akan berbeda ketika kita memimpin di universitas. Kalau di fakultas, saya memikirkan uh, dosen, lalu kemudian mahasiswa, lalu keilmuan ya yang ditangani oleh fakultas. Tapi kalau di universitas saya memimpin, wah, saya kan lebih luas dari itu, ya kan? Saya harus bisa mengelola fakultas-fakultas. Saya nggak boleh punya keberpihakan mentang-mentang saya berlatar belakang hukum, mungkin hukumlah yang saya majukan. Nggak boleh seperti itu. Ya. Lalu kemudian saya juga eh, melihat banyak orang, ya, banyak orang yang harus saya pimpin dan kemudian ada birokrasi. Ya. Jadi saya tuh harus juga hati-hati. Saya nggak mau misalnya ada orang yang dekat dengan saya, lalu karena dekat terus dia bisa kontak saya langsung Pak Rektor minta ini minta itu dan saya oke melewati dekan-dekan. Ah saya nggak mau misalnya seperti itu. Ya. Tapi kalau waktu saya di level fakultas, ya jenjang birokrasinya nggak terlalu panjang gitu. Ya. Fakultas saya sama mahasiswa bisa fakultas mahasiswa hukum misalnya, saya bisa dekat dan lain sebagainya.
Nah, jadi Bapak Ibu harus bisa mendudukkan kita itu di mana, konteks dan lingkungan kita. Ya. Nah, yang berikutnya, siapa yang dipimpin? Ya. Ini juga penting, Bapak Ibu harus tahu siapa yang Bapak Ibu pimpin. Ya. Memimpin misalnya berbeda dengan memimpin kalau kita bicara para dosen. Memimpin dosen berbeda dengan kalau kita memimpin tenaga kependidikan. Ya. Jadi ini yang Bapak Ibu harus tahu. Ya. Nah, terakhir adalah tadi saya sudah sampaikan, kita harus bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian di lapangan. Yang ini yang saya istilahkan sebagai improvisasi di lapangan. Nah, yang berikutnya adalah yang kita perlu lakukan adalah jadikan teori dan pengalaman orang lain ya sebagai inspirasi. Ya. Jadi apa yang kita pelajari, mungkin yang saya sampaikan pada Bapak Ibu malam ini, itu bisa menjadi inspirasi pada bagi Bapak Ibu sekalian. Untuk suatu ketika nanti, atau sekarang mungkin ketika Bapak Ibu menjadi pimpinan. Pimpinan itu bisa yang sangat kecil ya, di keluarga bisa, tetapi juga bisa di kantor, di mana dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bisa menjadikan teori dan pengalaman orang lain sebagai inspirasi kita, mungkin ini akan bisa baik, gitu ya. Maaf. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang kita perlu lakukan adalah muncul sebagai pemimpin yang inovatif. Ya. Pemimpin yang mampu membuat pembeda dan pemimpin yang disegani, ya. Nah, ini yang saya katakan, datar-datar aja. Jadi kalau saya mengatakan, saya kalau misalnya dulu ya menjadi dekan, saya kepengen jadi dekan cuma sekali antar aja. Karena saya lihat misalnya di kadang mereka bilang, ah udah saya mau 10 tahun, mau 2 kali. Jadi yang pertama mungkin agak tenang-tenang aja gitu ya. Nah, baru nanti saya serius yang keduanya atau menjelang-menjelang mau selesai nomor satu, yang pertama saya baru serius supaya saya kepilih lagi yang kedua. Kalau menurut saya ya Bapak Ibu nggak bisa seperti itu. Bapak Ibu harus sejak awal bilang bahwa saya pegang kepemimpinan ini dan saya ini hanya sekali dan saya harus melakukan yang terbaik. Itu yang penting untuk ada di kepala kita, ya di mindset kita. Nah, saya selalu diingatkan sama teman saya bahwa kalau bisa kamu lakukan yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Karena apa? Dengan demikian ada kemajuan, ada progres. Tapi kalau kita cuman datar-datar aja, sama saja, ya kita tidak akan memberikan progres. Ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saya nggak mau misalnya datar-datar saja. Saya sharing di sini ya, ketika saya diminta untuk menjadi rektor di Unjani, saya berpikir uh, pada waktu itu saya sendiri aja per tahun nih Unjani siapa ini apa gitu kan, mungkin di Jawa Barat sangat dikenal ya, tapi nggak di Jakarta, nggak di tempat-tempat lain. Jadi pada waktu saya masuk saya bilang saya harus buat ini, misalnya Unjani ini harus dikenal. Pertanyaannya gimana bisa dikenal, ya kan? Nah, itu yang perlu inovasi. Ya. Inovasi. Nah, inovasi saya kebetulan karena saya sering diundang di televisi gitu ya, diminta untuk memberikan eh, pengamatan, diwawancara dan lain sebagainya. Itu yang saya katakan. Nah, ini kesempatan nih. Ya, misalnya saya minta dikutip sebagai walaupun mereka minta sebagai guru besar hukum internasional UI, tapi minta di bawahnya Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Bukan saya mau memamerkan bahwa ini saya rektor, bukan. Tapi yang
penting adalah Universitas Jenderal Ahmad Yani-nya. Ya. Misalnya pada waktu kemarin Pilpres, ya, saya diminta untuk menjadi panitia, bukan panitia, jadi ini apa namanya panel untuk membuat pertanyaan. Awalnya saya sudah bilang saya nggak mau, gitu kan? Kenapa saya nggak mau? Karena saya 2014 saya sudah jadi panel dan bahkan jadi moderator pada waktu itu. Kemudian pada tahun 2019 sudah juga jadi panel. Masa tahun 2024 saya pikir jadi lagi kayak nggak ada regenerasi gitu ya. Jadi saya waktu itu dikontak sama tenaga ahli dari KPU, saya katakan, dikatakan Prof, mohon kesediaannya. Saya bilang mohon maaf saya tidak bersedia, ya biar yang lain saja yang masih muda-muda. Nah, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba dari tenaga ahli itu bilang oh ya baik, tapi keesokan harinya ketua KPU, nah ini yang kemarin jadi punya masalah itu Pak Hasyim Asyari, dia kontak saya, Prof, mohon Prof dengan sangat untuk jadi panel katanya. Waduh, saya bilang kalau udah kayak begini saya nggak bisa menolak. Saya bilang akhirnya ya sudah saya boleh, tapi ada syaratnya. Apa Prof syaratnya? Syaratnya saya minta juga disebut sebagai Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani. Kenapa? Karena saya berpikir kapan lagi nama Universitas Jenderal Ahmad Yani muncul di mana semua mata di seluruh Indonesia memandang gitu kan? Karena kan debat presiden ini pasti orang seluruh Indonesia akan duduk di depan televisi dan mereka memandang. Nah, saya pikir, nah inilah kesempatan saya. Di samping ketika saya diwawancara di televisi dan lain sebagainya, itu saya selalu menggunakan backdropnya itu Universitas Jenderal Ahmad Yani. Ya. Nah, saya senang tuh suatu ketika saya pergi ke Bali waktu acara G20, pagi-pagi biasa saya olahraga, berenang gitu ya. Ah, yang membersihkan kolam tiba-tiba datang ke saya dan bilang sama saya, Pak, Bapak rektor yang di Universitas Jenderal Ahmad Yani ya? Ah, itu dia. Saya udah senang. Artinya apa? Kita sudah bisa ya, memunculkan Universitas Jenderal Ahmad Yani sebagai pemimpin. Ya. Ini yang kita nggak datar-datar aja. Ya. Dan kita tentu eh, saya waktu itu juga bilang kita harus buat pembeda nih ya Unjani ini. Maka saya tanya sama Ibu Warek 3, ini mahasiswa apa nggak ada nih eh, latihan dasar kedisiplinan dan kepemimpinan seperti ya inilah ya Latsarmil gitu ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya bilang ini Universitas Muhammadiyah warna Muhammadiyahnya ada. Universitas Katolik Parahyangan, warna Katoliknya ada. Masa Universitas Jenderal Ahmad Yani mahasiswa S1-nya gondrong, nggak disiplin, dan lain sebagainya. Saya bilang, nggak benar nih, saya bilang. Kita harus memunculkan ciri kita, saya bilang. Ya. Nah, akhirnya pada waktu itu, tahun pertama belum ada, tahun kedua, kita di Unjani kita punya LDKK. Latihan Dasar Kedisiplinan dan Kepemimpinan. Jadi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, tapi dari itu semua, yang terpenting ketika kita memimpin adalah yang ini terakhir, mewujudkan rencana institusi. Ya. Mewujudkan rencana institusi. Nah, rencana institusi itu kadang-kadang bisa kita yang menentukan, tapi kadang-kadang ada pimpinan yang lebih tinggi yang menentukan. Saya ambil contoh, waktu saya menjadi rektor, tentu yang menghendaki adanya perubahan bahwa Unjani ini harus besar, harus menjadi universitas yang bisa mengejar ketertinggalan, itu adalah Bapak Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat. Karena pada waktu saya diminta untuk jadi rektor Unjani, waktu itu Pak Andika Perkasa jadi kasatnya, beliau bertemu sama saya dan bilang sama saya, Mas, saya mau minta nih, minta tolong. Tolong apa? Saya bilang, tolong saya dibantu untuk membesarkan nama Unjani. Nah, beliau sudah mengatakan membesarkan nama Unjani. Jadi, saya tahu bahwa rencana institusi adalah bagaimana universitas ini bisa besar, bisa mengejar ketertinggalan kita. Kita harus sama dengan universitas-universitas lain. Karena Pak Andika pada waktu itu mengatakan pada saya, Mas,
kalau misalnya saya harus cari beliau-beliau yang purnawirawan bintang 2 untuk jadi rektor, saya bisa cari banyak yang bintang 2 purnawirawan. Tapi kalau purnawirawan itu jagonya di bidang perang, Mas. Saya kepingin orang yang jago di bidang mengelola kampus. Kan Mas Hikmahanto ini pernah di dekan, lalu beliau juga bilang pernah gagal jadi rektor UI karena saya waktu itu maju jadi rektor UI 2019 tapi gagal ya. Prof Ari yang sekarang ini jadi rektor UI. Nah, jadi beliau bilang sama saya, "Tolong saya dibantu dan tolong dibesarkan institusi ini." Jadi saya udah tahu, oh iya. Jadi yang diinginkan adalah bagaimana Universitas Jenderal Ahmad Yani ini bisa saya bawa untuk saya besarkan. Ya. Demikian juga pada waktu saya di Fakultas Hukum UI, pada waktu itu yang menentukan bukan saya, tetapi Senat Akademik Fakultas. Mereka mengatakan bahwa, oke, kita pilih kamu sebagai dekan, tapi bawa kami internasional. Ya, karena saya kan dianggap bidang studinya hukum internasional, pasti dia punyalah hubungan dengan internasional dan lain sebagainya. Jadi pada waktu itu UI yang sudah lama, sudah tua, tapi mungkin intensitas keluar negerinya kurang. Nah, jadi saya diminta, ya, saya tahu, oh iya ini yang menjadi tugas saya, ya, untuk menginternasionalkan Fakultas Hukum UI. Ya, ini 2004 sampai 2008, jadi 20 tahun yang lalu, ya kan? 20 tahun yang lalu ya masih belum seperti sekarang, tapi sekarang udah alhamdulillah. Jadi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Jadi kita ketika memimpin itu harus tahu rencana institusi itu seperti apa. Oke. Nah, ini kemudian yang perlu kita lakukan. Prinsip pertama saya adalah kita harus membuat ya rencana, ya. Ketahui apa yang dibebankan sebagai seorang pemimpin. Ya. Lalu siapa dan apa saja modal yang tersedia sehingga paham potensi yang akan dikelola. Ya. Jadi kalau misalnya saya pada waktu itu saya masih ingat sama Pak Andika, beliau bilang, Pak Rektor, saya kasih waktu 2 minggu buat assessment, ya. Lalu nanti paparkan ke saya apa yang perlu Unjani lakukan di bawah kepemimpinan Pak Rektor, ya, untuk supaya Unjani ini maju. Nah, itu jadi saya harus tahu nih, ya, apa yang dibebankan ke saya nih, ya. Siapa dan apa saja modal yang tersedia. Ya. Kemudian yang pasti juga kita harus memahami regulasi. Karena regulasi itu yang menentukan apa yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan. Kemudian memahami posisi, ya, baik vertikal maupun horizontal. Kalau vertikal itu ke atas misalnya ke Yayasan Kartika Eka Pasi, ke Kepala Staf Angkatan Darat, ya. Karena saya lihat, oh iya ya, saya ini uh, Yayasan Kartika Eka. Ya, tentu harusan itu ada ketua dewan pembina adalah Bapak Kasat. Ya. Ke bawah saya juga harus tahu nih, ke dekan-dekan saya harus kenal, harus bisa paham ya aksen mereka, kemudian ke mahasiswa, ya, ke prodi dan lain sebagainya. Ya. Nah, untuk memahami posisi vertikal dan horizontal, horizontal itu ke samping gitu ya. Misalnya saya lihat nih angkatan darat ada satuan-satuan gitu kan. Nah, saya perlu kenal dan lain sebagainya. Jadi kita harus beraudiensi nih. Kita harus ketemu sama orang-orang, ya. Ketemu sama mahasiswa, ketemu sama para dekan, datangin ke fakultas-fakultas, kita dengarkan dan lain sebagainya. Bahkan ketika itu uh, uh, Fakultas Ilmu Kesehatan Unjani ini Fitkes ya belum bergabung, masih Stikes. Nah, saya juga datang ke pada waktu itu Pak Ketua Stikes yang sekarang adalah dekan. Ya, karena di sebelah saya bicara karena ini secara vertikal karena kita sama-sama miliknya Yayasan Kartika Eka Paksi. Nah, kemudian juga kita harus tahu apa yang menjadi beban tugas. Job description kita itu apa.
Ya, jangan sampai kita melampaui apa yang kita jadi ini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya. Nah, yang berikutnya, nah ini dia prinsip yang kedua. Prinsip yang kedua, pahami apa yang menjadi target institusi. Ya. Pahami betul siapa yang menentukan target untuk dicapai. Bapak Ibu, bayangkan ya di dunia ketentaraan, kalau misalnya pasukan menyerang suatu daerah, dia akan merasa bahwa menang itu ketika menguasai daerah. Menguasai daerah itu kalau misalnya dia bisa merebut bendera musuh, ya, atau bisa melumpuhkan pemimpinnya. Ya, seperti sekarang ini kan Israel menyerang Gaza itu sampai dengan pemimpin-pemimpin Hamas itu dibunuh lah kira-kira. Ya. Kalau perlu ditangkap, ya ditangkap ataupun dibunuh. Jadi kayak Ismail Haniah, terus kemudian Yahya Sinwar yang kemarin. Itu dilakukan seperti itu. Rusia menyerang Ukraina. Yang ditarget itu siapa? Yang ditarget itu adalah Presiden Zelensky. Maka Presiden Zelensky sampai hari ini susah juga untuk ditangkap sama Rusia. Sekali itu ditangkap, itu berarti target itu sudah dicapai. Ya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai pemimpin, kita harus tahu nih, ya, siapa yang menentukan target untuk dicapai. Lalu, pahami betul apa target yang untuk dicapai. Ya. Kalau waktu itu, Kasat atau misalnya Kasat sebagai Ketua Dewan Pembina atau Ketua Pengurus mengatakan, Pak Hikmanto, saya mau Universitas Unjani seperti ini. Ya, saya tahu, oh jadi beliau yang menentukan. Ya, bukan Panglima TNI, karena Panglima TNI nggak punya kendali terhadap Unjani. Yang punya kendali adalah Mabesat atau Yayasan Kartika Eka Paksi. Nah, setelah itu pahami betul apa yang menjadi target untuk dicapai, dan kemudian kita membuat strategi untuk mencapai target itu. Bagaimana? Ya. Saya masih ingat pada waktu saya diminta untuk memberikan paparan, saya cerita aja apa adanya. Ini gedung-gedungnya udah tua, udah rusak, udah kumuh. Ini ICT-nya ada di lantai 2, tapi di lantai satunya kantin. Jadi kalau misalnya kantin terbakar, udah selesai, ICT juga habis semua. Ya. Lalu kemudian saya bilang, ini akreditasinya B, ini dosennya belum banyak, profesornya belum banyak, doktornya. Wah, ini pokoknya udah banyak itu. Saya ceritakan apa adanya. Ya. Nah, dari situ kemudian pimpinan bilang, oh iya deh, kalau gitu ya, kita harus lakukan pembenahan. Sebentar ya Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ambilkan ini presentasi waktu saya di depan apa namanya, di depan Bapak Kakan. Seperti apa sih kondisi pada waktu itu Unjani. Bentar ya. Ya. Oke, ini hmm, salah. Oh, oke. Ini bentar saya harus nyari tapi agak susah. Nah ini dia nih.
Oke. Eh, nih, sebagai studi kasus di Unjani. Jadi ya seperti ini. Eh, Assessment atas ICT dan bangunan. Coba bangunan kita dulu ya ICT ada tapi tidak memadai untuk pembelajaran jarak jauh. Pada waktu itu COVID, server sudah tua dan ditempatkan di gedung berlantai 2 di mana lantai 1 adalah kantin. Website tidak terintegrasi antara universitas dengan fakultas, masih beda-beda gitu. Sistem manajemen informasi tidak lengkap. Ya. Lalu saya bandingkan aja, wah, kebetulan saya kan dari UI. Jadi UI memiliki aplikasi sendiri untuk pembelajaran jarak jauh. Nah ini sebenarnya kita nggak boleh pakai Zoom nih ya. Kita harusnya pakai apa Sinau. Ya. Jadi ada server ruang siswo. Dulu kayak begini nih Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Siswonya kayak begini nih. Wah. Lalu siswo berbagi lantai dengan kantin pada satu gedung. Ya, ini seperti ini kantinnya. Nah, lalu saya bilang ini harus ada upaya peningkatan nih, YKIP tapi yang melakukan investasi besar-besaran, ya kan? Perkiraan investasi akan besar berkisar. Nah, terus kemudian ya mohon arahan ke Kasat, ya. Nah, asesmen bangunan, kondisi bangunan kita nih, fasilitas di Unjani, ya. Ini seperti ini nih. Ini FISIP yang paling bagus lah waktu itu. Ya, psikologi juga lumayan. Fakultas kedokteran. Nah, tapi ini ada rektorat yang saya bilang perlu direnovasi. Teknik gedung yang nggak memadai nih. Gedung farmasi udah kayak begini, kayak guru SMA. Ya. Kemudian di Bandung kita punya kampus juga kayak begini. Lapangan olahraganya ya lumayan sih. Ya. Ada lahan kosong yang belum dimanfaatkan. Nah, dari ini semua, kemudian Bapak Kasat bilang, udah, gini deh, kita bangun semua gedung secara baru. Ya, wah, saya langsung seneng. Wah, alhamdulillah nih. Terus pas kebetulan pada waktu itu ada kontraktor suruh datang sama Bapak Kasat dibilang, kontraktor, saya sekarang beri kesempatan kamu untuk bangun ini kampus, rombak ini semua. Wah, rombak semua, alhamdulillah saya bilang. Dirombak semua. Pokoknya nanti paparkan di depan saya. Yang paling bagus kita pilih. Waktu itu ada Waskita, ada Wika, ada Adikarya. Akhirnya yang menang Wika, gedung yang sekarang itu kita lihat kan. Udah menang. ICT jelek, oke panggil. Ya, Telkom buat paparan begini-begini. Oke, berapa biayanya? Telkom bilang 209 miliar. Oke. Terus kemudian Wika berapa untuk semua ininya? 1,3 triliun. Wah, mantap. Saya udah mati saya sudah alhamdulillah ya Allah gitu kan. Wah, 1,5 triliun saya bilang. Wah, oke. Nah, saya pikir udah tenang-tenang kan. Nah, karena Andika terus bilang gini, 30% dari yayasan. Ya. Nah, sisanya kita pinjam dari bank, panggil bank. Ya. Wah, di fit and proper dah, di tender. Akhirnya pada waktu itu menang BNI. Ya, menang BNI. Udah beres semua, lalu saya dipanggil sama Pak Andika, sama Pak Kasat. Pak Rektor, sekarang pikirkan, kita akan bangun ini 1,5 triliun. Sekarang Pak Rektor pikirkan gimana caranya kita bisa bayar hutang. Nah, ini dia saya bilang, matilah saya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya. Tapi benar juga Pak Andika bahwa kita harus mengambil keputusan untuk berani mengambil keputusan sebagai Kasat ya di level beliau, ngambil keputusan jedet. Oke, kita nggak mau kalau Unjani cuma datar-datar aja, cuma gini-gini, nggak akan berkembang, ya kan? Nah, sekarang urusan saya nih, gimana caranya memikirkan kita bisa mengembalikan hutang itu. Wah, itu yang harus buat proyeksi dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu saya lihat nih, pertama saya lihat
program magister di Unjani, di luar Stikes pada waktu itu masih belum ada Stikes, masih masih belum bergabung ya. Itu cuman ada satu, Magister Ilmu Pemerintahan. Wah, saya bilang nggak bener nih. Karena apa? Setahu saya di UI itu universitas-universitas cari uang tuh sebenarnya mohon maaf ya di program magister. Karena jangka waktunya tidak terlalu lama ya dan ya, Halo, Prof. Suaranya terputus ya? Sepertinya sinyalnya ya, Prof. Hikmah ya. Ditunggu ya, teman-teman. Baik, Bu. Ya, Bu, sepertinya sinyal ya, Bu ya. Baik, silakan teman-teman nanti disiapkan untuk pertanyaan diskusi ya, boleh raise hand nanti. Ditunggu ya sebentar. Jalan. Di sini juga ada dari Stikas Dharma Husada ya. Selamat bergabung ya teman-teman semuanya. Betul, Bu. Terima kasih, Bu. Betul Ibu, terima kasih Bu. Siap, semoga bisa bergabung ke depannya juga ya di Kesmas, S2 Kesmas. Ditunggu ya, sepertinya masih belum bisa. Siap. Akan ditunggu katanya Bapak Ibu sebentar lagi. Assalamualaikum Prof. Suaranya tidak muncul ya. Udah bergabung di Zoom, cuman suaranya belum terdengar Prof.
Mohon ditunggu. Assalamualaikum Bu Ayu, nitip ya Bu Ayu. Pak Gugum, damang Pak Gugum. Alhamdulillah Bu Ayu. Alhamdulillah Ini hari kebetulan terbaik. kebetulan saya kan ngajar terkait dengan kepemimpinan. Oh, gitu, Terus Pak. ya Pak Suhat lihat itu ya udah aja izin ke Pak Suhat. Terima kasih ya Bu Ayu. Siap-siap Pak Gugum. Terima kasih Alhamdulillah. ilmunya. Ini Mohon maaf ini. kayaknya mau meneruskan. Nanti teman-temannya mau meneruskan S2 di Unjani kayaknya udah selesai. Ya, tadi selamat bergabung gitu. Sudah di spill bentar ini. Ya, ini ada Budiannya, ada Pak Suhat. Ini langsung ada ACC sama Pak Bu Kaprodinya nih. Ada Budian, langsung ACC ya Budian ya. Para mahasiswa. Assalamualaikum Budian. Budian Pak Suhat ada. Iya, waalaikumsalam. Mangga Pak Gugum. Ya nuhun Budian, ini aduh ilmunya bermanfaat sekali. Iya, siap lah. Alhamdulillah kalau bermanfaat bagi teman-teman yang S1 Mas ya. Ya betul, betulan kan DHB. saya ngajar mata kuliah kepemimpinan Budian, jadi sekaligus udah aja lah ikut sertakan kegiatan ini. Oke, siap. Nuhun. Bagus saja Budian. Iya, ada Paswa juga tuh. Gimana Bu? Ada Paswa juga di Zoom. Oh, Assalamualaikum Pak Suhat. Aduh, wah ini mah. Pak Suhat sehat. Gimana Pak Imbong teh? Aduh. Beliau sehat selalu. Sehat selalu. Ini mah Pak Imbong ini mah. Pak Rektornya belum masuk lagi ya? Dia lagi di jalan kayaknya. Ini banyak juga alumni yang kuliah di Bu Dia nih. Ada Andri nih. Siapa aja nih dari DHB? Ada berapa? Pak Gugum Dua ya? sehat. Pak Gugum nih. Pak Gugum sehat. Pak Andri ya? Iya, Pak Andri banyak ini. Banyak. Pak Gugum tinggal MOU aja sama Budian. Ya, Budian. Siap, hayu. Ini Pak Luki, Pak Triadi, alumni semua. Ya, Pak. Ya, hadir. Alhamdulillah. Riki Pak Uji nih, Bu. Aduh, alumni Terus, nih. banyak ternyata ya. Banyak, Bu. Sintrek kayak Bu mun balarang mah, Bu. Aduh. Ampun, Pak. Nah, ini contoh bagi Oke, tes 1 2 3. Ya, Prof. Alhamdulillah Udah masuk ya. Iya, mohon maaf nih Bapak sekalian nih. Ini contoh kalau nggak punya spree, ya kan, kerja sendiri. Lupa kalau misalnya baterai udah mau habis lagi. Aduh, ampun. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya sebagai pemimpin kita harus bisa juga melakukan proyeksi, ya kan? Waktu itu magister, waduh, cuma 1 saya bilang. Di UI kita nih banyak nih program magister. Bahkan sekarang Bapak Ibu tahu ya ada namanya SKSG, Sekolah Kebijakan Strategi Global, ya. Jadi itu interdisiplin. Wah, itu yang kemudian kemarin Pak Bahlil jadi masalah itu. Karena tiba-tiba lulus dan lain sebagainya. Wah, ampun deh. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita lihat nih, waduh saya bilang kok Unjani cuma 1 nih program magisternya ilmu pemerintahan. Maka saya bilang sama dekan-dekan, saya minta nih 1 fakultas harus punya 1 magister. Ya kan? Nah, udah kita buat ada magister hubungan internasional dan sebagainya. Cuman yang jadi masalah adalah kan program magister ini kalau nggak ada mahasiswanya gimana? Kalau nggak laku gitu kan? Nah, Bu Ayu monitor saya, dengar saya Bu Ayu? Terdengar, Prof. Jelas, Prof. Oh ya terdengar. Oke. Nah, gimana nih
Untungnya di situ Bapak Kasat bilang, udah saya kasih beasiswa untuk prajurit-prajurit kita masuk di Unjani. Yang tadinya beasiswa untuk UGM dan UI, ada sebagian yang dikasih ke Unjani. Nah, di situ kita dapat mahasiswa. Wah, udah kita punya ini. Dosen saya cari orang-orang yang terkenal, Pak Dino Pati Jalal, jadi kaprodinya hubungan internasional ini dan sebagainya. Kita masukin di situ. Ya kan? Nah, saya bilang crash program nih, harus kita lakukan seperti ini. Udah, akhirnya jadi. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, program magister kita udah mulai banyak nih. Ya, udah hampir 10 termasuk magister kesehatan masyarakat, magister Kesmas. Ya. Nah, nanti juga program S3, saya harus targetkan, harus punya program S3 kita. Ya, masa kita universitas nggak punya program S3. Nah, nanti saya udah dorong-dorong dekan-dekan, ayo punya program S3. Ya, supaya kita sempurna sebagai sebuah universitas. Bahkan yang kedokteran harus ada program spesialis, harus punya nih program spesialis. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dari situ saya bisa memproyeksikan bahwa nanti ada uang, ya kan? Lalu kemudian saya lihat nih fakultas kedokteran banyak minatnya dan ya terus terang mahal begitu ya. Nah, cuman masalahnya kalau kita akreditasinya baik sekali, ya itu cuma 150 mahasiswa. Tapi kalau misalnya unggul itu 250 mahasiswa. Nah, ini kan ada 100 mahasiswa yang kalau misalnya bisa mengenerate income, ini kan luar biasa. Ya, jadi pada waktu itu buat gitu kan. Nah, terus kemudian saya minta kepada mahasiswa gimana caranya supaya mensosialisasikan Universitas Jenderal Ahmad Yani. Bahkan kita minta ke kodam-kodam di seluruh Indonesia memberikan iklan tentang Unjani karena ini miliknya Angkatan Darat begitu kan. Nah, kenapa? Karena saya ingin mahasiswa yang datang ke Unjani itu tidak hanya dari Jawa Barat tapi dari seluruh Indonesia. Ya. Dan alhamdulillah dengan upaya kita yang tadinya mahasiswa tahun 2020 waktu saya mulai jadi rektor itu sekitar 2.200 tapi karena Covid juga ya. Sekarang tahun ini kita bisa sampai 7.000 mahasiswa. Ya kan? Artinya kan ini perkembangan yang menurut saya sangat luar biasa gitu ya. Kita bisa melakukan seperti ini. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya, sebagai pemimpin kita harus juga punya beban, kita harus ngapain ini. Saya terus terang sebagai rektor ini jadi kayak pengusaha gitu ya, entrepreneur saya harus muncul nih. Ya, kalau misalnya saya datar-datar, saya bilang saya sebagai seorang akademisi saya nggak biasa dengan dunia entrepreneurship, wah udah selesai, saya nggak bisa kemana-mana. Nah itu yang dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketika kita menjadi pemimpin, maka kita harus juga melakukan sebentar ya Bapak Ibu sekalian ya, saya harus ganti dulu bentar. Loh, ini ya. Sebentar. Oke. Nah, jadi pahami apa yang menjadi target untuk dicapai, buat strategi untuk mencapai target tadi yang saya sudah cerita ya barusan. Berdayakan SDM dan aset lainnya. Saya berdayakan tuh nggak hanya yang dosen tenaga kependidikan, mahasiswa juga saya berdayakan. Mereka jago-jago buat video dan lain sebagainya, saya pakai mereka. Udah kamu buat deh, tolong saya. Akhirnya mereka buat, ya kan? Dan yang penting juga kecilkan nih politik kantor, karena biasanya orang berkelompok, ya berkelompok udah pasti keniscayaan lah orang berkelompok itu. Atas dasar apapun mereka biasanya akan berkelompok. Nah, cuman kadang-kadang kelompok ini punya friksi. Wah nanti suka ini suka itu. Wah nanti berantem itu bisa membahayakan institusi. Maka saya bilang saya bolehlah Anda berkelompok, tapi jangan kemudian menjatuhkan institusi. Itu yang saya nggak mau. Ya. Lalu kemudian yang prinsip ketiga yang saya lakukan adalah evaluasi.
Jadi Bapak Ibu ketika menjadi pemimpin, Bapak Ibu harus terus evaluasi, evaluasi, evaluasi dan evaluasi. Ya, jangan lupa itu. Ya, evaluasi. Jadi saya misalnya ya, Bapak Ibu sekalian ya, sebentar Bapak Ibu sekalian ya. Saya minta 3 menit karena saya akan berpindah. Oh, belum bisa. Sebentar. Oke. Jadi prinsip yang ketiga ini kita harus evaluasi, melakukan evaluasi. Ya. Nyalain namanya. Oke. Jadi pertama Bapak Ibu harus sadar jangka waktu untuk menjalankan target. Ya. Jangan sampai kita ini cuma 4 tahun gitu ya, tapi kita mau melakukan suatu pekerjaan yang bertahun-tahun. Ya, saya terus terang suka mengatakan kalau bisa ya, misalnya soal apa namanya ini, sebentar kok view profile, soal IKN gitu ya. IKN itu bagus sebenarnya, tapi kalau bisa jangan kemudian IKN itu seolah-olah punyanya Pak Jokowi gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya seperti itu, yang kita khawatirkan adalah Pak Jokowinya selesai, terus orang bilang, ah itu kan punya Pak Jokowi, udah kita ganti aja. Ya, tapi saya bilang ini harusnya miliknya bangsa gitu. Kalau miliknya bangsa, karena ini IKN ini memang sudah sejak zaman Bung Karno mau dipindah dan lain sebagainya, itu bisa terus dan terus gitu. Bisa, ya kita memang harus punya komitmen untuk masalah, apa yang menjadi sumber masalah, selesaikan sumber masalah, ya. Nanti evaluasi kembali. Pokoknya terus muter aja. Kita selalu harus lakukan itu. Jadi evaluasi itu sangat-sangat penting, ya. Dan yang terakhir, ya, sebagai seorang pemimpin, ini juga penting Bapak Ibu sekalian adalah kita perlu ini tegakkan integritas, ya. Kalau kita tidak ada integritas sebagai pemimpin, orang di belakang kita, orang yang kita pimpin akan ngomongin terus. Ya. Karena apa? Kadang-kadang selagi kita jadi pemimpin, kita mumpung, ya kan? Nah, mumpung ini, mumpung itu. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Pak Rektor, punya nggak investasi di Cimahi ini ya? Apa kantin kayak, apa kontrakan lain sebagainya? Nggak ada dan nggak punya saya. Ya, saya juga nggak mau ngaji mumpung. Ya, sebenarnya bisa, kalau misalnya mau sih bisa, tapi saya nggak mau. Ya. Lalu kemudian tentu kita harus menjauhkan diri dari penyimpangan, terutama yang berkaitan dengan uang, ya, dan integritas pribadi. Kita boleh tegas, Bapak Ibu sekalian, ya, namun kita sopan, ya, dan memberi alasan yang masuk akal untuk menunjukkan ketegasan kita. Ya. Saya masih ingat ya, pada waktu saya jadi dekan di Fakultas Hukum UI. Ada profesor yang udah senior dan dosen saya. Tapi masalahnya dia mengajar ada profesi ya, kenotariatan. Beliau itu suka bilang sama mahasiswa, kita saling bantu-membantu ya katanya. Nah, jadi saya perlu minyak goreng, minyak ini dan lain sebagainya. Nah, nanti saya bantu kamu ngasih untuk dapat nilai. Wah, saya bilang udah nggak benar nih. Dan itu udah jadi omongan. Ya. Udah jadi omongan. Ketika saya jadi dekan, saya dikasih tahu, kamu selesaikan masalah ini sama senior-senior saya. Kamu selesaikan masalah ini sama dosen-dosen. Waduh, dalam hati saya gimana caranya nih menyelesaikan ini. Saya mau tegas. Saya nggak bisa nih terima kayak begini. Caranya gimana masalahnya? Udah, akhirnya saya punya ide. Idenya adalah saya bilang sama wakil dekan 1, udah pecah aja kelasnya. Jadi ada kelas yang
sama paralel, tapi dosennya beda, ya kan? Nah, mahasiswa pada datang yang baru tentunya, ya nggak macam-macam ini. Nah, senior saya ini karena cuma dapat 5 mahasiswa, dia datang sama saya protes. Pak Dekan, kenapa saya cuma dapat ini? Waduh, saya bilang Pak, itu Prof itu kan urusan dari mahasiswa, saya nggak bisa punya kendali, saya bilang gitu kan. Akhirnya beliau bilang ya udah nggak apa-apa, udah. Dari 5 orang ini masih ada juga yang diperes-peres juga. Waduh, saya bilangnya gimana? Akhirnya saya bilang udah nggak usah keluarin SK lagi untuk mengajar. Stop. Wah, dia datang ke saya marah-marah. Saya bilang, Prof, saya mohon maaf. Saya ini ya tidak memberikan SK untuk Prof mengajar. Itu karena saya dikritik sama teman-teman. Dikritik kenapa Pak Dekan katanya? Ya dikritik karena Prof ini kan sudah senior. Udah itu sakit-sakitan. Masa orang sakit-sakitan masih disuruh kerja juga? Kamu di dekan apa? Saya gitu kan. Nah, ginilah Pak Prof. Pokoknya Prof dulu sembuh dulu, kalau udah sembuh nanti baru ngajar lagi. Ya, memang beliau sudah emeritus, sudah seharusnya pensiun gitu kan. Nah, akhirnya sudah. Nah, itu yang saya katakan, ya. Kita sopan, ya, mampu memberi alasan. Ya, tegas, tapi kita harus sopan dan mampu memberi alasan kenapa. Ya, misalnya petinggi-petinggi angkatan darat ini kalau udah soal eh, anak atau misalnya ada pihak yang disponsorin gitu ya untuk masuk fakultas kedokteran itu kan repot saya. Ya, nilainya nggak bagus tapi minta untuk tolong harus diterima. Waduh, saya bilang, ya kan? Saya bilang sebagai rektor nggak bisa saya terima. Ya, tapi kadang-kadang ya mohon maaf, beliau-beliau yang di atas juga pada bilang, wah tuh jangan kamu lawan ini bintangnya udah banyak ini. Saya bilang udahlah saya hadapin aja. Ya, saya hadapin. Benar, saya bilang nggak saya terima, dapat telepon. Kenapa nggak diterima Mas katanya? Saya bilang Pak, ini ada masalah tes kejiwaan yang jatuh, psikometri. Dan psikometri ini bahaya nih Pak kalau misalnya kita paksakan jadi dokter. Kenapa emangnya? Nanti pasien bisa dalam keadaan bahaya. Bapak mau jadi pasiennya? Wah, jangan juga ya Pak ya. Jangan juga ya Mas ya katanya. Iya, makanya itu saya bilang. Akhirnya udah dipaksa. Nah itu kita tegas, tapi harus sopan. Dan bisa memberikan alasan. Ya. Nah, kemudian juga bergaul namun tahu batas. Ya, saya sama mahasiswa bergaul, ketemu, ketawa ini. Tapi kita harus tahu batas sampai di mana. Ya. Tapi juga saya akan marah sama mahasiswa. Kalau saya dipanggil bang aja sih masih nggak apa-apa. Waktu saya jadi dekan di Fakultas Hukum itu saya masih dipanggil bang gitu ya. Ada senior saya bilang sama mahasiswa yang deket, yang pas ngomong bang ke saya, kamu nih panggil bang itu Pak Dekan, panggil Pak Dekan. Dan hati saya udahlah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kadang-kadang mahasiswa tuh suka ini kurang ajar juga. Dia WA saya misalnya dulu SMS, bos kapan kita mulai liburan? Nah ini dia, saya udah mulai nggak seneng nih kalau udah kayak begini nih. Saya bilang mohon maaf ya, kita boleh dekat tapi jangan saya dipanggil bos karena konotasi bos itu nggak bagus saya bilang. Ya. Nah itu jadi boleh kita bergaul tapi kita tahu juga batas-batasnya. Ini juga menjadi hal yang sangat penting. Ya. Nah kira-kira seperti itulah ya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian dalam kesempatan ini. Ketika saya harus memimpin Universitas Jenderal Ahmad Yani, ya, jadi saya jadikan studi kasus ya Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sebentar ya Bapak Ibu sekalian ya, saya switch dulu. Bisa ambil dari yang mana nih? Biar saya ambil. Sebentar.
Oh, tes 1, 2, 3. Bapak Ibu sekalian, saya tadi ketutup ini. Jadi demikian presentasi saya ya terkait dengan kepemimpinan yang bisa saya sampaikan. Nah, sekarang mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab, Bu Ayu. Kalau misalnya ada pertanyaan. Tapi kalau boleh sebentar nih Bapak Ibu sekalian ya. Kalau misalnya Bapak Ibu buka di Unjani ya, sebentar ya. Saya Unjani. Ini kelihatan nggak nih video profile? Saya mau tunjukkan ini ya. Oh ini. Ini Universitas Jaya Home. Pendaftaran. Oh, oke. Nah, ini sebenarnya saya mau ini ya. Nah, ini nih sebenarnya ya. Sebentar Bapak Ibu sekalian, kita buka di YouTube kita. Merupakan perguruan tinggi yang dimiliki Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi yang dibina langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat. Dengan komitmen yang tinggi, di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Hikmanto Juwana, menjadikan Universitas Jenderal Ahmad Yani sebagai universitas dengan nuansa militer berkaliber nasional. Di awal kepemimpinannya, Profesor Hikmanto Juwana melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas Unjani. Salah satu capaian asesmen pembangunan gedung dan ICT di hadapan kasat kala itu yang didukung penuh oleh Yayasan Kartika Eka Paksi. Unjani sudah saat untuk take off. Sudah saatnya untuk maju. Dalam mendukung transformasi yang dilakukan, Unjani berperan aktif melakukan berbagai upaya guna menjadikan Unjani sebagai universitas unggul serta memiliki karakter pembeda dari perguruan tinggi lain di Indonesia. Disiplin, loyal, dan santun adalah karakteristik. Adapun capaian yang telah ditorehkan Unjani selama 4 tahun terakhir yaitu menjadikan Unjani sebagai universitas yang bernuansa pendidikan militer diantaranya LDKK yang wajib diikuti oleh mahasiswa tingkat pertama, LKMM yang wajib diikuti oleh pimpinan organisasi mahasiswa, Diklat Kedisiplinan Pegawai Unjani yang wajib diikuti oleh dosen dan tenaga kependidikan, mempertegas warna TNI AD dengan seragam nuansa TNI AD. Unjani yang dikenal sebagai Smart Laser University terus melakukan pengembangan riset dan inovasi dengan nuansa militer yang dijadikan sebagai dapur ilmiah TNI AD dengan melakukan berbagai kerjasama di lingkungan TNI AD. Melakukan transformasi digital dengan menggunakan metode pembelajaran hybrid berbasis ICT. Peningkatan akreditasi prodi menjadi unggul dan A yang semula 2 prodi menjadi 16 prodi. Penambahan jumlah prodi yang semula 21 prodi menjadi 43 prodi. Penambahan jumlah fakultas yang semula 8 fakultas menjadi 10 fakultas. Peningkatan penerimaan rasio mahasiswa baru yang terus meningkat setiap tahunnya dari seluruh wilayah Indonesia. Peningkatan pendapatan Unjani. Adapun mahasiswa terdiri dari sipil, TNI, ASN, putra-putri TNI AD. Peningkatan jabatan fungsional dosen. Peningkatan jurnal serta haki yang dilakukan oleh dosen. Menyelenggarakan berbagai kegiatan internasional seperti Student Mobility Internasional. Menyelenggarakan berbagai kegiatan pengabdian masyarakat. Melakukan berbagai kerjasama baik nasional maupun internasional.
peningkatan prestasi yang diraih oleh mahasiswa Unjani. Oke, Bapak Ibu sekalian, demikian. Sudah terlihat ya tayangannya, Bu Ayu ya? Terlihat, Prof. Ya, jadi itulah Bapak Ibu sekalian ya. Alhamdulillah selama 4 tahun lebih saya menjadi rektor di Universitas Jenderal Ahmad Yani. Capaian-capaiannya seperti itu, terutama juga dari segi pendapatan yang tadinya 282 miliar, sekarang alhamdulillah tahun kemarin bisa sampai 505 miliar ya. Mudah-mudahan dalam waktu tahun ini bisa naik lagi. Dan saya sebenarnya menargetkan 2007 2026 kita sudah ya, target pendapatan dari Universitas Jenderal Ahmad Yani. Sehingga kita bisa seperti universitas-universitas yang sudah senior, yang sudah tua-tua, ya, seperti itu. Baik, sekarang silakan kalau ada pertanyaan Bu Dr. Ayu, saya akan siap untuk menjawab. Mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof sharing ilmunya. Disilakan Bapak Ibu untuk memasuki sesi diskusi tanya jawab. Disilakan untuk raise hand. Ya, silakan. Wah, ini udah mantap ini berarti. Ya, dia Ayo ngajar di teman-teman. Amerika pernah, di Australia pernah. Di sana kalau saya ngajar 1 jam, 1,5 jam, saya tanya, any question, ada pertanyaan? Semua bertanya. Kaget saya bilang. Hanya kalah sama Indonesia yang negara berkembang. Karena di negara kita, Indonesia gitu ya, kita boleh negara berkembang, tapi daya serap mahasiswa itu bagus-bagus. Ya kan? Nah, jadi kalau ada pertanyaan, nggak ada. Silakan. Silakan, Bu Ayu. Izin. Ya. Dewi Gustiani dulu mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya. Sangat merupakan suatu kehormatan bisa bertatap layar langsung dengan Bapak Rektor. Perkenalkan, saya Dewi Gustini dari Prodi Magister Kesehatan Masyarakat. Saya aslinya dari Ciamis, Prof. Oh iya, sebagai pertanyaan saya ini sebagai sosok yang sudah pengalaman tidak hanya di dalam negeri tapi di luar negeri, mungkin berkaitan dengan mata kuliah kepemimpinan dan berpikir sistem. Yang ingin saya tanyakan, apa sih yang menjadi pembeda antara penerapan budaya kepemimpinan dan berpikir sistem yang ada di Unjani dengan yang di universitas di luar negeri? Pembedanya seperti apa? Baik itu untuk dosennya maupun mahasiswanya, terutama untuk mahasiswanya, Prof. Kemudian tantangannya apa sih yang paling signifikan saat akan menerapkan berpikir sistem kepemimpinan dan berpikir sistem di lingkungan Unjani? Itu, Prof. Terima kasih. Ya, saya langsung jawab ya. Mohon maaf ini supaya nggak lupa. Jadi gini, perbedaannya tuh gini. Kalau misalnya di negara-negara maju, semua sudah in place lah, sudah tersistem. Ya. Jadi ruang untuk improvisasi itu sebenarnya kecil sekali. Ya. Karena ya semua udah ada, tinggal running, kita maintain supaya tidak mundur gitu ya. Nah, kalaupun bisa maju, majunya cuma sedikit. Bapak Ibu bisa lihat kalau di negara maju, Bapak Ibu hari ini ke Inggris, 10 tahun lagi ke Inggris, pasti gedung-gedungnya ya kayak gitu-gitu aja. Yakin sama saya. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ke negara Indonesia, ke Filipina, kemana gitu ya, nggak usah jauh-jauh lah, di Bandung aja.
1 tahun nggak datang ke Bandung, balik ke Bandung, udah ada gedung ini, ada gedung itu. Saya di Jakarta kayak begitu, kadang-kadang lihat, kok ada gedung ini, ada gedung itu. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ya, tantangan di negara-negara maju sebagai pemimpin itu adalah how to maintain. Jadi kita bagaimana menjaga. Tapi kalau misalnya kita di negara-negara seperti Indonesia yang berkembang ini, itu istilahnya how to improve, gitu ya. Karena ruang untuk improvement itu sangat besar, ya, sangat sangat luas gitu. Jadi ide-ide itu bisa bermunculan. Nah, maka kalau saya belajar begitu ya, sistem yang ada di luar negeri. Oh, modelnya kayak begini. Kalau ada yang baik, saya pulang, saya coba berlakukan. Tapi saya harus ingat konteks kita di Indonesia. Ya, konteks kita di Indonesia bagaimana? Ya. Saya pada waktu di Unjani juga awal-awalnya, mohon maaf ya, kalau misalnya ada sekretariat mahasiswa udah kayak kos-kosan tapi kumuh gitu ya, saya datengin, saya bilang, ngapain sih kamu kayak begini nih? Bahkan pada waktu itu mau dibangun gedung, mereka bertahan nggak mau dibangun gedung. Saya bilang, aneh juga nih kamu. Ya kan? Saya tanya, ini tanahnya tanah kamu atau tanahnya siapa nih? Kok bisa-bisanya kamu menentukan nggak bisa dibangun dan lain sebagainya. Ya. Nah, bahkan saya mengandaikan, kalau misalnya kamu punya orang tua, lalu ada teman kamu nginep di situ, ya, lalu dia nggak mau keluar, mempertahankan dia ada di situ, boleh nggak? Kan jawabannya seharusnya, ya nggak boleh lah, orang ini rumahnya siapa gitu. Dijawab sama mahasiswanya, boleh Pak, katanya. Sialat, saya bilang. Sama temannya boleh nggak? Boleh Pak. Aduh, saya langsung marah-marah, brengsek kamu. Saya ini dikenal katanya di nasional, didengar suaranya. Sampai di sini jadi bego, saya bilang. Nah, kalau udah kayak begitu, langsung mahasiswanya siut gitu kan. Nah, jadi memang kita banyak yang harus kita hadapi, tantangan-tantangan, karena apa? Sistem itu belum in place. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada di luar negeri, segala sesuatu udah in place. Ya, saya ambil contoh begini, Bapak sekalian ya. Singapura punya perdana menteri namanya Lee Kuan Yew. Itu perdana menteri pertama. Jadi Lee Kuan Yew itu ketika jadi pemimpin, jadi perdana menteri, dia ingin bahwa negaranya bersih. Nah, pertanyaannya gimana caranya? Nah, kebetulan dia berlatar belakang hukum. Dia bilang, saya mau pakai instrumen hukum untuk membuat kota saya bersih. Caranya gimana? Pertama, dia bilang kalau kita bicara hukum, jangan bicara soal aturan aja. Kalau kita bicara aturan, tidak memperhatikan tentang aparat yang menegakkan aturan, tidak memperhatikan budaya masyarakat terhadap aturan, maka kita akan gagal. Jadi, dia bilang, sekarang saya kalau mau buat Singapura bersih, mendekati dengan masalah hukum, saya harus punya aturan. Ya, aturan apa? Yang mengkriminalkan orang membuang sampah sembarangan. Orang membuang ludah sembarangan. Ya, kena denda lah, kena apa, dan lain sebagainya. Kalau nggak bisa bayar denda, harus diganti dengan masuk penjara. Ya kan? Tapi, dia punya aturan itu, sekarang dia udah punya aturan. Dia harus lihat nih, aparat penegak hukumnya gimana. Kalau aparat penegak hukumnya gampang disogok, tidak punya integritas, dan lain sebagainya, itu aturan walaupun bagusnya kayak gimana nggak akan jalan. Ya. Dan dia lihat nih budaya masyarakatnya seperti apa. Apakah budaya masyarakatnya yang takut pada hukum? Kalau takut pada hukum tuh ada aparat baru dia lakukan. Kayak kita di Indonesia ya, ada polisi pakai helm buru-buru. Kalau nggak ada polisi nggak usah pakai helm. Ya kan? Nah, jadi itu yang takut pada hukum. Masyarakat yang takut pada hukum harus punya aparat yang tegas. Kalau nggak ada aparat yang tegas, maka nggak akan aturan itu berjalan dengan baik. Nah, oleh karena itu, Lee Kuan Yew bilang, saya harus berinvestasi besar untuk mensejahterakan aparat penegak hukum saya. Tidak hanya terhadap aparat yang ada sekarang, tetapi mencari minat para calon aparat penegak hukum. Anak-anak yang bagus-bagus, yang pintar-pintar, itu kan kadang-kadang dia nggak mau jadi aparat penegak hukum. Kenapa? Gajinya kecil, ya kan? Kecuali di Indonesia, yang katanya gaji kecil tapi pendapatan besar. Nah, ini dia nih, pendapatan dari mana nih? Ya, dari Omega, operasi menaikkan gaji. Dari apalagi? Dari doa-doa, dorongan amplop. Nah, itu yang nggak boleh.
Ya. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian itu seperti itu. Jadi anak-anak yang bagus-bagus akhirnya mau jadi aparat penegak hukum. Karena apa? Lee Kuan Yew butuh orang yang cerdas dan dia punya integritas. Nah, setelah itu baru diturunin cedes. Ya kan? Langsung itu ditangkepin dan lain sebagainya. Dikasih duit nggak mau. Saya sudah punya duit cukup, ya kan? Nah, nggak apa-apa dipaksa sama Lee Kuan Yew. Generasi pertama. Karena Lee Kuan Yew bilang, nanti akan lahir generasi yang kedua. Generasi yang kedua ini adalah generasi yang dikasih tahu sama generasi pertama. Nak, kamu jangan buang sampah sembarangan. Kenapa, Pak? Nanti kamu bisa ditangkap sama polisi. Nanti kayak Papa dulu harus bayar denda atau masuk penjara. Oh gitu ya, Pak? Iya. Itu artinya apa? Kita merubah budaya hukum yang takut pada hukum menjadi taat pada hukum. Jadi udah taat pada hukum. Lee Kuan Yew bilang tetap terusin aja. Kenapa? Nanti generasi yang kedua ini akan melahirkan generasi yang ketiga. Generasi yang ketiga ini biasanya generasi yang mereplikasi, meneladani apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, orang tuanya buang sampah di tempatnya, dia buang sampah di tempat. Kalau dia buang sampah tidak pada tempatnya, dia bilang katanya saya ini bukan orang Singapura. Nah itu sudah internalize, sudah menyatu. Ya. Nah, jadi Singapura tuh kalau Bapak Ibu lihat sekarang udah bersih. Ya. Kalau bandingkan aja tahun 1960 dengan tahun, nggak usah 2024 ini, tahun 2000 aja, tahun 1980 aja, udah bersih Singapura. Ya karena itu tadi generasi per generasi terus dia lakukan. Ya memang sih saya pernah lihat ada anak kecil, mungkin nggak sengaja ya, buang sampah kayaknya sembarangan, bapaknya di depan, kaget bapaknya lihat gini langsung balik. Ya, wah dalam hati saya pasti dimarahin nih sama bapaknya, pasti disentil nih sama bapaknya. Ternyata apa? Nggak dimarahin, nggak disentil. Cuman bapaknya bisikin aja. Setelah dibisikin anaknya nangis meraung-raung, wah pokoknya histeris lah. Saya kaget juga. Terus sampahnya di tisunya itu dia masukin tempat sampah. Ya kaget juga saya bilang, wih kok bisa kayak gini gimana? Saya deketin bapaknya. Saya bilang, sir, boleh saya tanya? Oh ya, kenapa katanya? Kamu tadi barusan bisikin apa ke anak kamu? Kok bisa kayak anak kamu kayak begitu? Nangis histeris, buang sampah di tempatnya gitu ya. Terus dia ngeliat saya gitu kan. Terus bilang, excuse me, are you Indonesian katanya? Ya, saya orang Indonesia, kenapa? Terus dia diam aja. Tiba-tiba dia bilang, are you not going to be offended? Kamu nggak akan tersinggung kalau saya kasih tahu jawabannya. Enggak, saya nggak tersinggung. Kenapa? Saya mau tahu jawabannya supaya saya kasih tahu ke teman-teman saya orang Indonesia. Gimana caranya membuat anak itu bisa membuang sampah pada tempatnya. Sampai menangis histeris menyesali perbuatan. Are you sure? Katanya. Yes, I'm sure. Lalu dia cerita, enggak tadi saya bisikin ke anak saya, nak buang sampah di tempatnya. Kalau enggak, nanti kamu dikira orang Indonesia. Wah, nangis histeris anaknya ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Enggak, itu bohong aja. Jadi seperti itu Saudara Dewi ya. Kalau kita lihat, kalau di luar negeri memang semua sudah in place. Ya, maka saya kalau ditanya, mau nggak saya ada di luar negeri dan kemudian berlama-lama di sana, saya bilang males. Ya, udah in place semua, sudah ini. Tapi bagi anak-anak kita mungkin gitu ya, atau misalnya ada kerabat kita yang sudah biasa di luar negeri, dia masuk ke Indonesia, dia bilang saya nggak betah, saya balik ke luar negeri. Karena apa? Amburadul di Indonesia. Tapi kalau bagi saya itu tantangan. Ya. Kalau di luar negeri semuanya udah in place semua. Naik jalan tol tiap hari ya bangun pagi ini ya udah kerjanya gitu-gitu aja. Ya udah gitu. Nggak hidup itu nggak tambah hidup gitu. Demikian jawaban saya. Siap, Prof. Terima kasih. Sama-sama. Ya, baik berikutnya siapa dulu? Bu Reza, silakan. Terima kasih sebelumnya, Prof, atas Ya. ilmu yang sudah dipaparkan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Reza Melani Putri dari Magister Kesehatan Masyarakat. Untuk pertanyaannya, dalam kepemimpinan atau menjadi seorang pemimpin pasti ada situasi kesulitan dalam menerapkan work-life balance, di mana kondisi keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dan pekerjaan. Dan bagaimana cara mengatasi itu semua? Dan skill terpenting yang harus kita miliki sebagai pemimpin itu apa? Terima kasih. Iya, ini pertanyaan bagus ini. Ya, ini yang paling berat ini sebenarnya jawaban ini. Ya, karena saya
saya ngerasa bahwa jadi dekan tuh harusnya usia 50-an lah gitu ya. Ini saya waktu itu jadi dekan usia masih muda, 38. Kenapa saya katakan harusnya 50-an? Karena kalau 50-an tuh anak-anak udah besar. Tapi pada waktu itu saya 38, anak-anak masih mungkin SMA, SMP gitu ya, yang mungkin perlu perhatian dari saya gitu kan. Tapi kadang-kadang saya harus akui nih, kadang-kadang kita itu khawatir gagal menjadi pemimpin sehingga apa? Perhatian kita kepada keluarga agak kurang, ya. Memang di situ akhirnya saya lebih banyak percayakan pada istri, ya. Maka kalau sekarang ini istri suka ngomel-ngomel, "Papa dulu sih nggak pernah tahu, begini-begini, nggak pernah terima ambil rapot segala macam-macam." Nah, itu saya harus akui, ya. Dan itu yang kemudian sekarang saya kompensasi ke mana? Ke cucu saya jadinya. Jadi saya merasa bersalah ke anak-anak saya sekarang ke cucu. Jadi kalau di Unjani saya nggak bisa lama-lama gitu ya, sehari 2 hari rasanya kepengen balik gitu ya ke Jakarta. Untuk apa? Ketemu sama cucu, gitu kan. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, memang work balance ini sangat penting, ya. Belajar dari mungkin kalau misalnya itu dianggap kesalahan, kesalahan dari saya, ya. Terutama perhatian terhadap 2 hal, keluarga dan satu lagi kesehatan. Saya terus terang Bapak Ibu sekalian pada waktu saya menjadi dekan di Fakultas Hukum UI, ya, karena waktu itu beban pressure juga. Masih muda dikasih tanggung jawab seperti itu dan saya nggak mau gagal. Itu membuat apa? Stres. Nah, stres itu saya larikan kemana? Untungnya ke makan, gitu kan. Bukan yang lain-lain gitu, ke makan. Nah, ke makan akhirnya apa? Berat badan saya bisa sampai hampir 100 kilo. Waduh, gemuknya minta ampun waktu itu. Ya kan? Nah, 100 kilo, lalu kemudian setelah saya jadi dekan, saya cek, waduh semua jelek, asam urat lah, ini kesehatan masyarakat nih. Terus kemudian gula darah dan lain sebagainya. Ya, itu karena apa? Karena beban. Nah, setelah itu saya bilang, enggak nih, saya nggak bisa kayak begini. Ya, saya mau hidup saya harus lebih baik, kesehatan harus saya perhatikan, ya. Maka ya sekarang ya seringnya olahraga-olahraga. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat IG saya, ya banyaknya olahraga-olahraga gitu kan. Untuk menginspirasi kepada orang-orang lain bahwa life balance itu penting. Ya, kita boleh kerja tapi kita harus luangkan waktu untuk kesehatan, olahraga dan kemudian juga keluarga. Ya, karena yang namanya pekerjaan di kantor itu never ending story. Nggak akan pernah bisa selesai. Tapi pada waktu dulu saya itu tipe orang dulu sebelum saya jadi dekan itu saya pernah kerja jadi lawyer, gitu kan. Pernah kerja di law firm. Nah, kalau jadi lawyer itu saya punya target, ini harus selesai klien saya ini. Nah, kalau udah selesai, saya baru tenang, enak gitu kan. Nah, ternyata ketika saya jadi dekan, ini belum satu selesai, ada lagi, belum satu selesai, ada lagi. Terus saja, ya gimana ini? Jadi kita harus beradaptasi bahwa kita tidak akan bisa menyelesaikan dalam waktu yang sangat dekat. Itu butuh proses dan lain sebagainya. Nah, tapi kadangkala kita akan terbebani gitu ya. Jadi itu, jadi life balance itu kalau misalnya ditanya saya boleh dibilang dari sisi itu kurang sukses gitu ya. Kurang sukses. Tapi saya memang mendidik anak-anak saya untuk mereka mandiri gitu ya. Jadi pada waktu nomor 1 saya kirim, kamu berani nggak sekolah SMA ke Amerika sendirian gitu kan. Udah, dia kali nggak enak sama bapaknya, ya udah berangkat. Pas berangkat 3 bulan pertama sih SMS terus, "Pah lagi ngapain, Pah lagi ini." Setelah 3 bulan udah nggak ada SMS. Waduh, ngapain ini? Saya yang tanya-tanya, rupanya udah mulai betah, ya kan. Nah, waktu 1 tahun harusnya dia pulang, tiba-tiba dia SMS saya, "Pah, boleh nggak aku sekolah di sini?" Wah, ini pertanyaan yang saya harus jawabnya harus hati-hati nih. Karena kalau saya bilang nggak boleh, kalau dia gagal di masa depannya dia akan bilang, "Pah, dulu aku kepingin mau sekolah di Amerika, tapi karena papa larang, sekarang aku gagal. Ini gara-gara papa." Wah, jadi beban. Ya. Tapi saya juga nggak kepingin kalau dia di sana, lalu dia ya nggak tahulah melakukan kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh dan sebagainya. Saya mikir ya, gimana caranya ya? Lalu saya jawab aja SMS saya. Saya bilang gini, "Kak, papa setuju kamu sekolah di Amerika, tapi ada satu syarat." "Apa syaratnya?" "Syaratnya kamu
urus sendiri. Ya kan? Nah, kalau urus sendiri itu maksudnya gini, kalau dia nggak berhasil mengurus sendiri, dia akhirnya pulang, gitu kan? Tapi kalau dia berhasil mengurus sendiri, ya pasti dia akan bilang, nih saya survive. Tapi saya serius, Pak. Ya, saya nggak main-main di sini. Nah, oke, saya bilang. Akhirnya dia ngurus sendiri. Bener, dia akhirnya dapat sana, ya sudah. Nah, terus kemudian pindah sekolah dari ngurus sendiri, masuk universitas ngurus sendiri. Ya udah. Nah, terus kemudian anak yang kedua karena kakaknya ke Amerika juga ikut ke Amerika. Nah, anak yang ketiga, masa yang 1-2 ikut ke Amerika, saya enggak, ya ikut ke Amerika. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ini di UI tapi tidak ada satupun anak saya yang masuk UI. Kedua, dari 3 anak saya tidak ada yang masuk di Fakultas Hukum. Ya, padahal saya kemana-mana bilang ke anak orang masuk Fakultas Hukum, ya kecuali anak saya sendiri bilang, Pak, aku nggak mau, Pak. Kenapa nggak mau? Kalau aku masuk UI, Pak, nanti orang bilang, ya pantas saja bapaknya di UI. Ngapain katanya? Ya betul juga. Terus kemudian kalau aku belajar hukum, papanya hebat kayak begitu, pantas saja anaknya dikerek-kerek supaya hebat gitu. Nah, aku mau punya cerita sendiri. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Ya, jadi kita sebagai orang tua, menurut saya ya kita harus memberikan kebebasan untuk anak karena yang menjalani hidup adalah anak. Jadi itu kalau misalnya ditanya life balance gitu, saya kadang-kadang mungkin ada hal-hal tertentu yang saya anggap saya berhasil untuk mendidik anak-anak saya, tapi ada hal-hal tertentu yang mungkin kurang berhasil atau bahkan tidak berhasil. Seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Prof. Berikutnya Bapak Terima kasih, Hadian. Prof. Ya, sama-sama. Raise hand. Pak Hadian, ada Pak Hadian? Iya, saya Bu. Hmm. Mohon maaf, Prof. Saya Ya. lagi outcap karena Suaranya kurang. Suaranya kecil. suaranya kecil ya. Ya. Gadgetnya kali harus diambil. Iya. Nah, Ada, Pak. Oke. Izin, Prof. Perkenalkan saya Hadian. Terima kasih sebelumnya telah memberikan materi yang luar biasa. Saya kira banyak beberapa yang saya garis bawahi di sini. Mungkin pertanyaan saya ini tentang seberapa penting Pak potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Tadi Bapak bercerita tentang yayasan ya, ataukah saya tadi yang untuk menjadi seorang rektor, saya butuh orang yang bisa mengelola kampus katanya, bukan untuk yang berperang. Nah ini menarik buat saya. Pertanyaannya adalah seberapa penting sebetulnya kompetensi untuk dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin. Itu satu, Pak. Yang kedua pertanyaannya adalah ini tentang ambisi menjadi seorang pemimpin. Setiap orang jelas, kalau saya berprinsip sih, setiap orang harus punya jiwa kepemimpinan meskipun tidak menjadi pemimpin gitu kan. Nah, tapi ada orang yang memang dia berambisi untuk menjadi pemimpin, ada juga yang tidak. Bahkan yang tidak pun pada saat dia diberi tanggung jawab menjadi seorang pemimpin, kemuncul kepemimpinannya gitu, Pak. Nah, saya ingin tahu nih pengalaman Bapak atau pendapat Bapak tentang ini. Terima kasih, Pak. baik, terima kasih. Pertama ya Pak, kalau misalnya tadi gitu ya, pimpinan itu, atasan kita gitu ya, itu biasanya ada 2. Dia minta untuk kita menduduki suatu jabatan ya karena kedekatan kita atau karena kita tahu kompetensi dia. Ya. Ada pimpinan yang bilang, karena dekat saya percaya sama dia, saya pokoknya percayakan. Walaupun kita mungkin nggak tahu nih kualitas kepemimpinannya seperti apa, akhirnya dapat jabatan itu. Tapi ada juga yang dia lihat, saya kenal dia, tapi saya mau tahu nih, ya kepemimpinannya ada nggak? Nah, kebetulan saya nggak tahu nih, tapi saya ngelihat Pak Andika itu tipe pemimpin ketika beliau jadi Kasat itu yang melihat kompetensi, ya, bukan melihat sekedar kedekatan aja. Jadi dia lihat nih kompetensi. Nah, kalau misalnya ada orang yang dekat-dekat sama beliau teman angkatan, tapi bisa aja nggak diminta gitu sama beliau gitu. Nah, jadi pada waktu itu memang saya kenal beliau, saya harus akui, saya sebenarnya satu SMA, tapi waktu di SMA saya nggak kenal gitu ya, belum kenal pada waktu itu. Tapi setelah kita jadi alumni, kemudian jadi besar gini, baru kita kenal. Nah,
Pak Andika mungkin melakukan riset terhadap diri saya sebelum saya jadikan rektor. Ya, dia ini kemampuannya sampai di mana nih? Ya, oh dia pernah jadi dekan, oh dia pernah ini, oh dia pernah ini. Dia lihat betul itu. Nah, jadi pada waktu saya bilang sama beliau, saya bilang, Mas, ini kan Unjani kan biasanya tentara, karena dia punya tentara purnawira. Maka dia bilang sama saya, Mas, kalau saya diminta untuk cari bintang 2, ya, karena udah bintang 2 biasanya kita sudah menjadi pemimpin lah, dari yang kecil kalau di tentara sampai yang besar begitu. Saya gampang nyarinya. Tapi kan bintang 2 ini nggak biasa untuk mengelola kampus. Saya butuh orang yang bisa mengelola kampus. Nah, jadi saya dianggap bahwa saya punya kompetensi di bidang itu, sehingga saya diberi tanggung jawab. Nah, memang sebagai penerima tanggung jawab itu, terus kemudian kadang jadi beban untuk kita. Ya, apa yang harus kita lakukan ini? Maka saya selalu bilang sama teman-teman di setahun 2 tahun saya di Unjani, tidur itu bangun tuh tiba-tiba bisa Unjani, mikirin apa yang harus kerjain. Oh, ini harus ini, harus ini. Beda sekarang suasananya dengan sekarang. Kalau sekarang mohon maaf nih, karena sudah 4 tahun lebih, ya, passion yang dulu menggebu-gebu untuk membangun dan sebagainya itu udah nggak ada lagi. Sekarang kan udah terbangun dan sebagainya. Ya, di sini saya udah merasa bahwa mungkin sudah waktunya saya harus sudah step down. Sebenarnya saya harusnya sudah bulan April kemarin saya sudah selesai di Unjani. Tapi Pak Kasat, Ketua Pengurus juga minta supaya saya diperpanjanglah 1 tahun, jadi sampai April tahun depan. Nah, tapi saya ngerasa bahwa sudah sampai titik jenuh gitu ya, saturated gitu. Udah mau gimana lagi? Saya tahu diri dan saya bilang ini harus kemudian diganti. Supaya apa? Muncul ide-ide baru yang membuat Unjani ini bisa lebih maju lagi gitu. Tapi kalau misalnya saya 4 tahun terus kemudian tambahin 4 tahun lagi terus nggak 4 tahun yang belakangan cuma tenang-tenang aja, ya sayang institusinya. Jadi seperti itu ya, Pak siapa nih? Pak Hadian ya. Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana nih kalau misalnya kita mau ambisi jadi pemimpin? Saya sih seperti selalu yang disampaikan ya, karena saya mungkin beragama Islam gitu ya. Dalam Islam gitu ya, sering kita dengar bahwa kalau kita dipilih jadi pemimpin itu bukan orang yang sangat berambisi sebenarnya. Tapi juga jangan orang yang tidak mau menjadi pemimpin. Ya. Jadi untuk menjadi pemimpin, menurut saya jangan kita berambisi. Khawatirnya ambisinya itu adalah bukan untuk kepentingan rakyat. Kecuali kalau misalnya ambisinya untuk kepentingan rakyat. Saya mau jadi pemimpin untuk bisa mensejahterakan rakyat. Ya. Bukan untuk yang lain. Tapi kadang-kadang ada kepentingan-kepentingan lain. Tapi kalau orang sebenarnya dia nggak mau gitu ya. Nggak maunya, tapi nggak mau. Kalau orang jawab nggak mau tuh maksudnya mau gitu. Nah, tapi kalau dia benar, saya nggak mau, ya udah jangan dipaksakan. Nah, kalau menurut saya sih seperti itu. Karena apa? Nggak akan juga baik untuk organisasi. Jadi yang kita pikirkan ada organisasi. Ya. Nah, pengalaman saya suatu ketika, misalnya kemarin ini di UI kebetulan ada proses pemilihan rektor. Sekarang udah terpilih. Ada sejumlah teman ya, bahkan anggota dari Majelis Wali Amanat yang minta saya, Hik, tolonglah katanya. Gue tahu pasti jawaban lo nggak mau jadi rektor UI, tapi gue minta nih katanya, pikirin 3 hari aja, ya pertimbangkan untuk jadi rektor, maju jadi rektor UI. Ya udah, 3 hari setelah itu saya bilang enggak, gue nggak mau, tetap sama. Ya, karena saya ngerasa bahwa mungkin pada waktu 5 tahun yang lalu, waktu saya maju jadi rektor UI, saya usia masih muda, masih punya tenaga dan sebagainya, masih bisa lah gitu ya. Tapi kalau sekarang saya ngerasa ya sudahlah, saya udah nggak lagi. Dan saya juga kepengen satu universitas yang saya besarkan, lalu nggak perlu kemudian saya ke universitas lain. Jadi nanti saya takutnya dianggap sebagai ini nih, jago jadi rektor aja kemana-mana. Ya artinya saya perlu juga hidup tenang, saya kepengen ngajar, saya lebih suka ngajar seperti sekarang ini ya, nggak keganggu dengan masalah-masalah seremonial dan lain sebagainya.
Itu. Jadi kalau menurut saya ambisi boleh bagus tentunya, ya, tetapi terlalu berambisi juga tidak baik. Ya. Tapi juga kalau misalnya orang mau diminta jadi pemimpin tapi dia sudah nggak mau, ya jangan juga dipaksakan. Ya. Nah, inilah yang penting gitu ya. Kalau kita sebagai pimpinan yang akan meminta di bawah itu menjadi pemimpin, kita harus tahu. Ya. Saya pernah ambil contoh nih ya, Dokter Badi. Sekarang beliau jadi kepala rumah sakit gigi mulut Unjani. Pada waktu itu ada proses pemilihan kepala rumah sakit. Ada 2 yang sudah senior, ada 1 yang junior nih, Dokter Badi. Saya lihat karena beliau pernah jadi direksi di RSGM tapi bukan sebagai dirutnya, saya lihat potensinya bagus nih. Udah, saya ajak omong. Saya bilang, "Dok, saya mau jadikan dokter jadi kepala rumah sakit. Tapi ada tapinya nih." Apa, Prof? Kerja keras dan pastikan target-target tercapai nih. Ya. Jadi kita harus kasih nih. Kalau dia bilang, "Ya, siap." Wah, kita perjuangkan. Ya. Karena apa? Karena walaupun dia nggak berambisi, tetapi dia punya kompetensi dan kita bisa lihat. Ambisinya tuh nggak ambisi yang sangat luar biasa. Mungkin sih ada perasaan, iya ya, saya akan coba. Gitu. Akhirnya dia bilang, ya, oke. Dan ternyata apa? Perform. Ya, perform. Nah, itu yang Bapak Ibu yang katakanlah jadi pimpinan yang lebih tinggi, kalau misalnya mau mencari pemimpin tuh juga harus hati-hati. Gitu. Ya, nanti tapi dari kita sendiri juga kita harus tahu diri juga. Kira-kira kita mampu nggak ya menjalankan ini? Kayak saya kan disuruh jadi rektor UI sekarang, maju jadi rektor UI, saya bilang saya nggak mampu. Saya bilang saya nggak mau gitu kan. Nah itu. Tapi juga kalau berambisi banget itu, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, itu kadang-kadang kita mencari-cari jalan tuh. Yang orang bilang, mohon maaf ya, istilahnya menjilat-jilat dan lain sebagainya untuk supaya dapat. Kalau saya prinsip saya, kalau memang dapat amanah kita jalankan. Kalau enggak ya sudah nggak apa-apa. Ya, nggak usah kemudian amanah itu dicari. Saya selalu menganggap ya, yang namanya menjadi pemimpin itu ya terus terang saya anggap sebagai kayak penyakit lah. Ya, Bapak Ibu tahu di Magister Kesmas ini, kan kita harus menghindar dari penyakit. Jadi kalau menjadi pemimpin kalau bisa kita hindarilah. Tapi kalau kita dapat ya kita kelola gimana caranya supaya kita bisa keluar nanti bisa sehat kembali. Kan gitu. Ya. Jadi jangan pernah juga kalau misalnya dapat amanah yang kita memang mampu katakanlah gitu, kita ya harus ambil, ya terima. Ya. Kira-kira sih seperti itu. Demikian Pak Hadian. Terima kasih, Pak. Izin Prof, 6 menit lagi. Ya, 6 menit lagi nih. Ya, silakan Pak Yudi satu lagi mungkin ya. Ada Pak sama Pak Putu ya. Silakan. Digabung aja Pak Yudi sama Pak Putu ya. Ya, Bu Irma ya, satu lagi. Silakan. Oke, baik Prof, mohon izin untuk bertanya. Ya. Saya cukup tertarik dengan cerita tadi ketika Pak Andika mengatakan kepada Prof untuk kemudian membangun atau membesarkan nama Unjani. Nah, bagaimana Prof kemudian melakukan sharing vision, membagikan visi yang kemudian Prof dapatkan dengan tadi Pak Andika mengatakan seperti itu kepada orang-orang yang dipimpin oleh Prof di Unjani gitu. Karena menurut saya ketika memperbaiki bangunan, membangun sebuah bentuk fisik, itu selama ada dananya, itu sangat memungkinkan. Nah, tapi ketika membangun budaya baru, di lingkungan yang baru, dan bahkan mungkin Prof waktu itu juga baru, nah itu susah gitu, walaupun jika dana ada mungkin gitu. Nah, boleh nggak Prof dibagikan pelajarannya yang kemudian Prof lakukan waktu itu, di mana membagikan visi maupun misi kepada orang-orang yang dipimpin Prof di Unjani tersebut. Oke, lanjut. Pertanyaan berikut. Biar kita gabung aja ya. Atau satu aja? Silakan Pak Putu tadi. Ya, terima kasih Ibu Ayu. Sebelumnya mohon izin Prof, saya dengan Putu. Halo Pak Putu. Suaranya? Sinyalnya seperti
Ya, Halo, Pak Putu iya. diulang, tadi keputus. Ya, baik. Sebelumnya terima kasih Prof atas waktunya dan saya sedikit sangat bangga hari ini bisa berinteraksi langsung dengan Prof. Kebetulan juga salah satu sedikit cerita, salah satu kesempatan saya untuk studi S2 ini salah satunya sempat diterima di FKM UI juga, K3 UI. Dan saya lebih memilih Unjani untuk menuntut ilmu dengan eh, Master Public Health yang memang lebih general seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Prof terkait kepemimpinan dan cerita dari Prof tadi, ada tantangan, pasti ada seorang pemimpin pasti akan ada menghadapi tantangan yang kompleks dalam suatu organisasi. Nah, bagaimana seorang pemimpin ini untuk bisa kita menghadapi tantangan yang kompleks dalam organisasi, khususnya kami yang bekerja di perusahaan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa sih manfaat dari pendekatan pemikiran kita dalam sistem untuk keberhasilan dari tujuan dari suatu organisasi yang salah satunya adalah keberhasilan Prof untuk membangun Unjani dan kemudian meningkatkan program studi yang ada di Unjani, salah satunya dari S2 Kesehatan Masyarakat dan insya Allah mungkin nanti ada program studi S3 seperti itu Prof. Terima kasih atas waktunya. Baik. Itu aja, Bu Ayu. Bu Irma, barangkali jadi satu lagi. Ya, terima kasih Satu Bu lagi, Ayu. Prof, maaf. Ya. Ya, izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Irma Waalaikumsalam. dari Dharma Husada. Yang mau saya tanyakan, Prof, izin saya mendapatkan quote ya, Prof, bahwa seorang pimpinan yang bagus dan baik itu adalah pimpinan yang dapat melahirkan pimpinan yang lebih bagus dari kita, Prof. Izin bertanya untuk trik dan tripsnya bagaimana cara kita melahirkan pimpinan yang lebih bagus dari kita tanpa kita merasa tersaingi atau takut terdepak, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih nih pertanyaannya luar biasa. Bagaimana sharing visi gitu ya. Ini juga penting nih Bapak sekalian, bagus sekali nih ya. Jadi jangan sampai kita pemimpin cuma sendirian. Ya kan? Kita harus bisa menjadi pemimpin yang kita bilang ke berbagai pihak gitu ya bahwa ini pekerjaan kita sama-sama. Ya. Nah, caranya adalah saya tuh selalu mengatakan bahwa ini sebenarnya bukan pekerjaan saya sendiri. Walaupun orang mengatakan bahwa ini gara-gara Pak Rektornya ini jadi Pak Hikmahanto jadi seperti ini dan lain sebagainya. Saya katakan enggak. Ini pekerjaan banyak pihak. Ada dari pihak yayasan, bahkan ada para warek yang membantu, para ini dan sebagainya. Dan kita bekerja sama. Karena apa? Visi kita besar. Ya, kita mau nih. Maka yang tadi saya katakan, sebaiknya kalau misalnya berkaitan dengan IKN, jangan menganggap ya atau Pak Jokowi merasa bahwa ini pekerjaan saya, ini punya saya. Jangan. Ya, kita harus serahkan bahwa ini punya kita semua. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka kita mau sama-sama menyelesaikan pekerjaan yang kita mulai ini. Ya, memang sekarang ini Bapak Ibu sekalian, dengan adanya Unjani seperti sekarang ini, kan budaya harus berubah semua, ya kan? Pertama yang saya dekati adalah para pemimpin-pemimpin, jadi warek-warek, para dekan, meyakinkan mereka bahwa ini baik untuk kita nih, pembangunan ini. Ya. Nah, nanti yang berikutnya adalah siapa? Para mahasiswa. Tapi kalau mahasiswa itu yang paling gampang. Karena apa? Tunggu aja 3 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, begitu ya. Kan pasti masuk, keluar gitu kan. Lama-lama hilang juga tuh yang wah keras gitu. Akhirnya lulus udah hilang gitu kan. Nanti yang baru kita kasih tahu. Maka sekarang saya memberitahu kepada para mahasiswa, kepada para dosen gitu ya, para dekan itu dengan video-video ya, cerita gimana sih visinya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu kadang bisa lihat berbagai macam video tentang Unjani ya. Sebenarnya itu saya minta nih teman-teman yang muda-muda nih, ada Inkom gitu ya. Kegiatan mahasiswa yang saya minta tolong dong dibuatin ceritanya gini ya. Nanti kamu buatin. Karena apa? Orang-orang di kita itu lebih gampang menerima secara visual daripada membaca. Ya. Nanti mereka lihat
Oh ini oh seperti ini, seperti itu. Wah, mereka akan senang tuh. Ya kan? Nah, lalu kemudian kalau misalnya saya lihat mahasiswa foto-foto gitu, saya datengin, ayo foto. Masa sama rektornya nggak foto? Oh, mereka senang, aduh bro. Wah, gitu. Jadi memang kita harus ajak bahwa ayo kita berubah. Gitu ya. Yang tadinya saya mungkin ada musuh-musuh dari BEM gitu. Oknum lah pokoknya. Wah, pokoknya dilawan-lawan gitu. Saya deketin mahasiswa-mahasiswa yang lain, mahasiswa justru memprotek saya gitu kan. Ah, nggak bener kamu nih, kamu begini-begini. Apalagi yang senior-senior yang dulu pernah jadi aktivis-aktivis tapi sekarang udah turun. Wah, masa lu nggak berani sama rektornya lu gini. Wah, zaman gua nggak ada gitu kayak gitu. Nah, sekarang tapi karena mereka saya ajak visinya, ayo kita berubah. Kita mau maju, ya. Termasuk seperti Mas Putu, ya, yang memilih Unjani daripada UI, udah top itu. Karena gini, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, saya bukan mau menjelekkan universitas saya, enggak, asal universitas saya enggak. Tapi ya, kami ini berinvestasi, ini besar nih di ICT. Ya, mudah-mudahan nanti Bu Ayu harus dikasih tahu bahwa mahasiswa bisa mencari bahan-bahan dari internet. Ya. Bapak Ibu sekalian, saya selalu bilang nih, kita boleh lokasinya di Cimahi, tapi saya kepingin mahasiswa saya harus level seperti kayak di Harvard, atau di Yale, atau di Oxford, atau di Cambridge. Dengan cara baca buku yang mereka baca. Baca buku yang mereka baca. Dan kita baca itu dari mana? Aduh, udah gampang deh. Ya, Bapak Ibu mau yang apa namanya? Mohon maaf nih, ya bukan mau ngajarin. Oh, ini ada Pak Prabowo ini ya. PDF Drive misalnya. Ya. PDF Drive itu kan buku-buku bajakan. Nanti baca, ketik aja health science atau apa. Pasti ketemu. Atau misalnya Bapak Ibu lihat kurikulum misalnya ya apa namanya di Amerika, di Harvard dan lain sebagainya, lihat oh ini Pak, kita lihat, baca buku. Oh, udah deh pasti top. Yakin sama saya. Karena saya tahu. Karena dulu sebelum ada internet, saya harus pergi ke Jepang, saya harus pergi ke Inggris untuk bisa masuk ke perpustakaan, baca buku, supaya kepala saya berisi. Sekarang, saya nggak usah ke negara-negara itu, saya tinggal ketik-ketik aja, langsung dapat semua bahan-bahan. Ya. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, maka saya waktu itu keras di Unjani ini, saya bilang kita harus investasi di ICT. Ya. Nah ini yang saya dapat komplain juga dari yayasan, Pak Rektor, katanya mau pakai ICT, tapi ini penggunaannya masih idle nih, masih 60%, belum 100%. Nah, ini dia. Nanti saya panggil dekan-dekan. Ayo dekan-dekan ketemu. Nah, Pak Kabidik, coba bicara. Ya, ini gimana nih? Nah, seperti itu. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tantangan yang kompleks bagaimana menghadapinya, cuma 3 aja. Pertama, lakukan yang terbaik. Ya kan? Lakukan yang terbaik. Pokoknya saya akan menyelesaikan masalah dan lain sebagainya. Tapi ingat, ya mungkin bisa gagal, tapi mungkin juga Bapak Ibu harus diamkan sendiri. Karena apa? Result itu nggak langsung hadir. Nggak 1+1 sama dengan 2. Ya. Yang penting kita berupaya. Kita coba lakukan, setelah itu kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan hasilnya bisa bagus. Tapi kalau misalnya enggak, ya sudah, kita harus hadapi. Ya kan? Supaya nggak jadi beban terus. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu harus pandai-pandai memanage stres. Ya kan? Itu penting sekali. Ya. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang belajar Kesmas, kita tahu pemimpin punya stres, bagaimana bisa menghadapi stres. Saya menghadapi stres dengan misalnya berolahraga, ketemu sama teman-teman SMA, gitu kan, ketawa-ketawa dan lain sebagainya di hari Minggu dan lain sebagainya. Itu untuk bisa rilis stres. Atau mengajar, ya, bisa rilis stres. Ya. Jadi harus kita lakukan itu. Ya, nah kemudian kalau misalnya apa namanya perlunya penerapan ini ya, pemimpin dengan pemikiran dengan sistem. Nah ini yang saya mau katakan sama Bapak Ibu sekalian. Saya waktu jadi rektor itu saya nggak mau cuman ya udah jadi rektor ya udah. Saya selalu bilang gini, saya waktu mau jadi rektor, saya ikut dalam proses rektor di Unjani ini, visi misi dan lain sebagainya. Waktu di UI juga kayak begitu. Nah, waktu jadi dekan juga kayak begitu, visi misi. Nah,
Itu setiap 6 bulan itu saya lihat, udah belum visi misi yang saya canangkan. 1 tahun saya lihat, 1,5 tahun saya lihat, gitu ya. Itu yang kita berpikir dengan sistem. Ada perencanaan, ya. Maka sistem itu penting tuh untuk kemudian kita cek. Jangan sampai katanya kayak politisi, janjinya apa tapi nggak pernah di-deliver janji itu. Nah, kita harus bisa mendeliver. Kemudian yang Ibu Irma ini apa namanya, bagaimana kita bisa melahirkan pemimpin yang bagus. Jadi Bu, kalau saya nih, ya, saya merasa kalau menjadi pemimpin itu bukan suatu profesi. Ya, mohon maaf nih, ada teman saya memang beberapa banyak sih teman yang kalau di universitas itu profesinya jadi pemimpin terus, cari dapat jabatan, nanti jabatan lagi jabatan, selesai jabatan ini naik jabatan. Ya, kalau saya sih sebenarnya passion saya itu sebenarnya jadi dosen, ya, jadi guru besar. Jadi pemimpin itu pas kebetulan aja gitu kan. Apalagi sekarang kalau jadi rektor, jadi dekan itu sebenarnya tugas tambahan. Kan tugas utama Tridharma. Tridharma itu bicara tentang pengajaran, penelitian, pengabdian pada masyarakat. Nggak ada cerita tentang jadi rektor, ya, jadi dekan. Nah, sehingga apa? Bagi saya selalu menyiapkan pengganti. Ya. Jadi misalnya saya tahu di warek-warek saya, oh, udah siap nih, udah jago nih. Ya, kadang-kadang kita mendelegasikan pekerjaan. Oke, sekarang kamu saya coba nih. Silakan jalan, ya kan? Nah, itu. Nah, nanti kita harus punya fokus yang lain lagi. Ya, kalau misalnya kita nggak punya fokus yang lain, maunya kita jabat terus, ya, sehingga apa? Kita nggak bisa menumbuhkan. Dan saya percaya pada ajaran dari Prof. Mokhtar Kussumaatmadja almarhum. Beliau bilang sama saya, Hik, ini ya, kalau misalnya kamu usia sampai katakanlah 25 tahun, 27 tahun, udah cari pendidikan yang paling bagus. Ya, cari pendidikan. Nah, setelah itu apa, Prof? Setelah itu cari networking. Ya, buktikan bahwa kamu bisa kerja. Sampai usia berapa, Prof? Sampai usia 40 tahunan. 40 tahun kan ngapain, Prof? Nah, itu duit datang sendiri katanya. Alhamdulillah duit datang sendiri. Nah, tapi ingat ya, menjelang kamu nanti usia 50-an, kamu harus cari pengganti-penggantimu. Jangan kamu selfish, jangan kamu memikirkan diri kamu sendiri. Ya, dan saya percaya itu. Jadi kalau sekarang saya dimanapun saya berada, saya akan mencari siapa yang harus menggantikan saya. Termasuk misalnya saya sebagai dosen hukum internasional, junior-junior saya sudah siapkan untuk dia muncul. Jadi kalau misalnya ada TV manggil saya gitu, saya bilang, waduh, saya nggak bisa, pura-pura nggak bisa. Ini nih kalau mau ini junior saya, supaya dia muncul. Ya, nanti saya munculin di ini dan lain sebagainya. Nah itu, termasuk juga di Unjani pemimpin-pemimpin. Kalau menurut saya sih, yayasan harusnya bisa cari dari dalam. Udah banyak pemimpin-pemimpin yang menurut saya bagus, yang bisa dipakai gitu ya. Kalau misalnya nanti setelah saya tidak lagi menjadi rektor. Ya, jadi seperti itu. Demikian, Ibu Ayu, ya ini udah agak sedikit melebihi waktu, ya. Ini masalahnya bukan saya nggak mau menyampaikan banyak hal kepada Bapak Ibu sekalian, tapi honornya udah sampai sini Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau misalnya nanti lebih ngomong lagi berarti saya mensubsidi Bapak Ibu sekalian, ya. Ya ini main-main aja. Oke. Baik, Prof, terima kasih banyak. Alhamdulillah, luar biasa nih malam ini ya dari Profesor. Duh, maaf ini, mohon maaf ini sinyalnya saya kurang ini. Gak apa-apa Ibu, bisa kita dengar baik kok. Mohon maaf sinyal. Baik, terima kasih banyak Prof. Alhamdulillah, terima kasih atas ilmunya Prof. Semoga sehat selalu Prof. Dan Amin. selalu bisa ilmunya berkah dan bermanfaat, terutama bagi kita semua ini. Jangan bosan ya Prof. Nanti kalau misalkan untuk tim mengajar kepemimpinan di semester di tahun berikutnya Prof. Enggak, silakan dengan senang hati. Terima kasih banyak. Alhamdulillah di sini juga bergabung yang tadi dari SKM ya S1 sehingga mungkin nanti bisa ini ya masuk ke S2 Prodi Kesmas nih. Amin. Sudah ikut belajar sama Prof nih di kepemimpinan.
Terima kasih banyak juga kepada Prodikesmas, Kak Prodikesmas, Ibu Dr. Dian, juga Ibu Dr. Pak Dr. Suhat yang telah ini nih meluangkan waktunya juga ya untuk bersama-sama di mata kuliah kepemimpinan ini. Baik, Prof, karena waktunya sudah berakhir, terima kasih banyak juga buat teman-teman semuanya. Semoga ilmunya berkah dan bermanfaat. Insya Allah nanti ketemu lagi di lain waktu. Mohon maaf saya apabila selama membersamai Prof ada kesalahan atau ada yang tidak berkenan. Juga Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semua. Sehat selalu, Prof. Mudah-mudahan segera menyelesaikan studinya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ya, See you duluan semangat. ya. Mari Siap, semuanya. Prof. Terima kasih. Sehat selalu, Prof. Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Selamat malam, salam sehat semuanya. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Terima Ayu. kasih, Bu. Kesempatan dan ilmunya. Terima kasih Bu. Sami, mangga silakan Leb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam.